Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Belitung Timur. Kali ini kami akan mendemonstrasikan secara kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya, Nurul Adli, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Belitung Timur, asal sekolah SMP Negeri 6 Manggar. Kemudian rekan saya, silakan. Perkenalkan, saya dengan Aprilia Arstiani Soiha. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Belitung Timur, asal sekolah SMP Negeri 2 Simpang Renjang. Perkenalkan, saya Oktarina, calon guru penggerak Angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Inilah video dari kami, proses coaching eh, tentang supervisi akademik. Eh, Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurul. Apa kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Bu Rina hari ini rencana mau melakukan proses coachingnya dengan Ibu April ya? Ah, saya akan melakukan coaching dengan Bu April. Iya, baik Bu Rina. Sebelum proses coaching nanti, eh, ada sedikit nih yang perlu kita obrolkan dulu. Boleh Bu Rina ya, minta waktunya sebentar ya. Ya, boleh Pak, tentu saja boleh Pak. Saya sangat senang hati itu Pak. Baik Bu Rina, nanti dalam proses coaching ini, Bu Rina berperan sebagai coachnya ya, dan Ibu April itu sebagai coachee. Nanti saya akan izinkan saya dalam proses coaching nanti untuk mengamati yang Ibu Rina lakukan. Kemudian nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Saya juga akan mengamati tahapan-tahapannya, apakah nanti langkah-langkah coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi saya ingatkan nanti Ibu Rina bisa memaksimalkan tahapan-tahapan alur tirta di dalam proses coaching ini. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Rina itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu April selaku coachee. Kemudian saya berharap nanti ada hal-hal yang penting dari tahapan ini, baik itu kata kunci yang disampaikan oleh Bu Rina selaku coach. Kemudian Bu Rina akan saya amati bagaimana merespon serta menjawab dari pertanyaan Bu April, atau mungkin merespon permasalahan yang sedang dihadapi Bu April. Kemudian eh, saya ingatkan juga jangan sampai nanti Ibu Rina lupa bahwa proses-proses dari prinsip coaching ini juga harus diperhatikan, Bu. Ya, baik itu kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu ya, Bu ya. Ya, Baik, sebelum dilaksanakan proses observasi nanti, Bu, eh, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ke Bu Rina. Boleh ya, Bu ya? ya, tentu saja boleh Pak. Nah, untuk pertama ini, Bu, kira-kira dalam proses coaching yang akan kita lakukan nanti, apa nih yang Ibu Rina harapkan, yang Ibu Rina inginkan, eh, yang akan Ibu Rina kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini
pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Pak ya. Yang Iya. pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Baik, luar biasa. Saya berharap dan saya yakin ketiga kompetensi ini akan Ibu Rina maksimalkan dalam proses coaching ini. Kemudian eh, tadi ada kehadiran penuh ya Bu ya dalam mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari tiga kompetensi ini Bu, eh, kompetensi yang mana Bu yang barangkali jika kita spesifikkan Ibu Rina itu pengennya memaksimalkannya untuk mengembangkan potensi yang mana nih Bu? Yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu Pak mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Oh baik, memang dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini di antaranya tahapan yang terpenting ya Bu ya dalam dalam proses coaching ini. Ya benar Pak. Oke Bu, nah kira-kira indikator ketercapaiannya nanti setelah proses coaching dilakukan, eh, kalau kita melihat indikator ketercapaiannya, kemudian tujuan pengembangan yang Bu Rina inginkan itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya yang yaitu saya ingin melihat Pak apakah coach saya itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapinya sendiri nanti Pak. Terus juga rencana aksi atau rencana ke depannya nanti Pak. Apa yang akan dilakukan oleh coach saya nanti Pak. Yang Oh ingin saya lihat nantinya. Yes. baik baik. Jadi nanti eh, titik akhirnya itu di antaranya indikatornya adalah apabila si coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu ya. Ya, Kemudian bagaimana coach juga bisa menentukan rencana aksi yang sebagai solusi dari permasalahannya ya Bu ya. ya, betul, Pak. Oke, baiklah Bu Rina, terima kasih atas waktunya. Kemudian nanti silahkan Ibu Rina melakukan proses coaching eh, dengan baik, dengan tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari. Saya akan mengamatinya ya Bu ya, izin ya Bu ya. Ya, Oke, ya, Bu Rina lakukan dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching Bu, izin kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya nanti ya Bu ya. ya, ya, baik, Iya, Pak. Tentu oke. saja boleh. Oke Bu Rina, selamat Ya, melakukan proses iya coaching ya Bu Pak. ya. Ya Pak, Semoga terima kasih sukses. Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Ibu Rina. Bagaimana kabarnya Bu April hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Kabar Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Eh, Oke lah, kira-kira ya Bu. Gini Bu, saya tuh sedang ada permasalahan yang cukup mengganggu saya Ibu. Nah dari percakapan kita hari ini Bu, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi ataupun gagasan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu. Boleh Ibu ceritakan lebih lanjut kira-kira permasalahan apa ya yang sedang Ibu hadapi sekarang ini, Bu? Gini Bu, jadi minggu depan itu rencananya saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 Ibu. Namun ini sebenarnya saya itu masih bingung Bu, strategi diferensiasi proses
yang bagaimana gitu yang akan saya lakukan untuk pembelajaran kali ini, Bu. Itu yang sedikit, iya Bu, itu masih membingungkan bagi saya, Bu. Oh, ini untuk kelas 7 ya Ibu ya, minggu depan. Iya, Ibu, kelas 7. Oh, kira-kira apa yang bisa ataupun yang sudah Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terwujud ya Bu April? Ibu, untuk pembelajar diferensiasi itu sebenarnya sudah pernah Ibu saya lakukan. Cuman memang saya hanya fokus di diferensiasi produk, Bu, pada materi itu. Nah, di sini Ibu, saya itu akan mencoba mengembangkan diferensiasi prosesnya Ibu pada materi yang saya ajarkan pertemuan besok itu, Bu. Materinya itu kebetulan materi di subbab perkalian aljabar, Ibu. Nah, sebelum pembelajaran juga sebenarnya Ibu, saya sudah melakukan asesmen diagnostik, Bu. Asesmen diagnostik kepada siswa-siswa saya, sehingga memang saya sudah bisa Ibu mengelompokkan siswa saya itu menjadi 3 kelompok. Ya, berdasarkan gaya belajar mereka nih Bu. Ada yang di kelompok visual, ada yang di kelompok auditori, dan juga ada yang di kelompok kinestetik, Ibu. Luar biasa sekali ya Bu April. Bu April sudah merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bu April juga sudah bisa prosesnya juga sudah melakukan asesmennya juga, asesmen awal ya Bu April ya. Berarti Iya, Ibu, Bu asesmen April awal. juga sudah melakukan pemetaan ya buat anak-anak ya Bu. Iya, sudah Ibu. Luar biasa sekali Ibu, sudah sangat hebat. Terus apa kira-kira barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk membantu Ibu itu dalam proses pembelajaran diferensiasi itu ada enggak Bu kira-kira? Sebenarnya ya Bu ya, untuk pembelajaran matematika itu kan memang cukup ya, tidak semua materi itu Bu bisa kita gunakan alat peraga ya Bu ya. Nah, memang Ibu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada banyak barang ataupun ada banyak bagian yang bisa saya gunakan sebagai media alat peraga Ibu. Mungkin kalau misalkan di kehidupan kalau aljabar ya Bu ya, mungkin saya bisa menggunakan jajanan Ibu, mungkin coklat, permen ataupun mainan sebagai pemisalan pada bentuk aljabar. Namun memang hal ini barang-barang ini akan dimodifikasi Ibu sehingga itu cocok digunakan sebagai alat peraga gitu Bu. Betul Bu, ya Ibu sudah memodifikasi sedikit mungkin ya Bu ya dari barang-barang tersebut ya Bu ya. Ya, iya luar biasa Ibu. sekali. Luar biasa sekali Bu April. Terus apakah Ibu sudah memiliki gambaran itu untuk gagasan alat peraga tersebut itu Bu? Seperti apa nanti yang akan Ibu gunakan itu? Tadi Bu awalnya memang saya itu masih bingung ya Bu ya, barang apa yang akan saya gunakan Ibu dalam pembelajaran perkalian aljabar ini Bu, karena memang alat peraganya itu harus bisa dibentuk dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang Bu. Nah, tadi dari pembicaraan yang tadi pertanyaan Ibu ajukan mengenai barang-barang yang ada di sekitar saya ingat bahwa anak saya punya mainan Lego, Bu. Nah, mainan Lego ini, Bu, saya pikir tadi bisa saya bentuk persegi ataupun persegi panjang gitu, Bu. Nah, jadi kayaknya untuk pembelajaran ini, Ibu, saya akan menggunakan alat peraga, menggunakan Lego yang mungkin agak dimodifikasi sedikit gitu. Berarti gurunya harus kreatif juga ya Bu April ya. Luar biasa sekali Bu April ini. Luar biasa sekali. Memang guru matematika itu luar biasa, harus benar-benar jadi motivasi, memberikan motivasi besar buat muridnya ya Bu April ya. Luar biasa hebat Bu April ini. Ya, terima kasih Ibu. Walaupun memang cukup membingungkan Ibu ini mencari solusi untuk alat peraga ini Bu.
Oke, baik Ibu. Terus bagaimana Ibu memastikan agar pembelajaran berdiferensiasi ini itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya di kelas? Rencananya Ibu, untuk memastikan bahwa pembelajaran yang saya lakukan ini berjalan dengan baik, saya rencananya mau mengajak rekan kerja saya eh, sebagai, dan beliau itu akan bertindak sebagai observer Ibu, yang memantau proses pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian juga Ibu, ini rencananya saya akan meminta siswa itu untuk melakukan refleksi Ibu mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah mereka terima. Nah, harapan saya dari proses ini saya bisa mendapatkan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu rencananya. Oke, jadi mengajak rekan sejawat ya Bu ya, dan Iya, juga melakukan refleksi ya Bu ya, iya umpan Ibu balik rencananya. itu luar biasa Bu, luar biasa sekali. Terus apa saja yang harus Ibu siapkan Bu, kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini biar terrealisasi Bu? Sudah pasti Bu, rencananya saya pasti harus menyiapkan RPP-nya Ibu, kemudian saya juga harus menyiapkan asesmen yang akan saya gunakan, kemudian juga tadi karena sudah dapat gambaran juga, saya akan segera menyiapkan media dan alat peraga yang akan saya pakai pada saat pembelajaran. Oke, ada RPP, terus ada alat media gitu ya Bu ya. Iya Ibu. Udah pasti itu apa namanya, kita juga perlu dukungan Bu ya dalam Iya melakukan Ibu. pembelajaran diferensiasi itu biar terlaksana dengan baik. Jadi kira-kira siapa saja ya Ibu yang diperlukan agar pembelajaran ini tuh bisa berjalan lancar, baik seperti itu. Mungkin Ibu saya akan berkolaborasi dan meminta dukungan dari rekan-rekan sejawat saya. Mungkin caranya dengan saya berdiskusi, kemudian meminta bantuan mereka, Ibu. Kemudian juga Ibu, saya juga akan berdiskusi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya mengenai pembelajaran diferensiasi ini, Ibu. Karena memang kebetulan kepala sekolah saya itu adalah seorang guru penggerak, Ibu. Diferensiasi ini. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu Bu, tindak lanjut apa nanti yang akan Ibu lakukan setelah perbincangan ini Bu? Baik Ibu, ini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ini Bu kepada Bu Rina sudah mau mendengarkan cerita saya. Uh, karena jujur saja Ibu, sebenarnya tadi sebelum memulai pembicaraan saya itu masih bingung Bu mengenai alat peraga apa yang akan saya gunakan pada pembelajaran. Namun dari pertanyaan tadi yang Ibu berikan, kemudian Ibu tanyakan kepada saya jadi bisa mengingat Bu, ada gagasan itu muncul sendiri gitu Bu, seiring saya bercerita itu Bu. Nah, jadi sering saya bercerita, kemudian tadi menjawab pertanyaan Ibu, saya menyadari ternyata ada loh barang-barang di sekitar saya yang bisa saya gunakan untuk topik perkalian aljabar kali ini, Bu. Nah, kemudian Ibu tindak lanjutnya setelah sini kan saya sudah dapat gagasan nih Bu. Ya. Nah, saya akan segera membuat RPP-nya Bu, mumpung ini masih anget-angetnya rasanya ingatan saya Bu. Kemudian saya akan segera buat asesmennya, saya akan segera membuat media dan alat peraga yang akan saya gunakan pada pembelajaran minggu depan di kelas 7 Bu. Jadi rencananya ini mulainya minggu depan ya Bu ya akan dilaksanakan. Iya Bu, untuk pembelajarannya itu minggu depan, namun untuk persiapannya itu sudah akan saya mulai mungkin besok Ibu, sudah akan saya buat. Jadi akan dilaksanakan secepatnya ya Bu April ya? Iya, baik Ibu, secepatnya Ibu. Hebat sekali Ibu. Jadi baiklah Ibu, karena mungkin waktu kita juga terbatas ya Ibu ya. Lain waktu kita bicara lagi, kita ngobrol lagi ya Bu April ya. Jadi, iya baik Ibu.
Jadi hari ini saya senang sekali bisa membantu Ibu dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Uh, Nanti mungkin minggu depan atau kapan saya ingin lagi mendengar cerita Ibu tentang hasil dari masalah yang sekarang Ibu hadapi. Ya Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih kembali Ibu sudah mau mendengarkan saya. Ya. Baiklah Ibu, kita akhiri dulu ya Bu ya sesi coaching kita kali ini. Jadi kita tunggu, saya akan tunggu lagi sharing dengan Ibu di kesempatan selanjutnya ya. Ya, baik Ibu. Ya, saya akhiri ya. Sampai di sini ya Bu April. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rina, sudah selesai tadi proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Pak. Iya, luar biasa. Saya tadi Ini ya. mengamati, kemudian mendengarkan dengan baik apa yang Ibu Rina lakukan, kemudian bagaimana tahapan-tahapan yang Ibu Rina lakukan. Nah, kira-kira bagaimana Bu ini? Kalau Ibu Rina sendiri menilai performa yang Ibu lakukan terkait kompetensi coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira menurut Ibu Rina sendiri nih, bagaimana performa Ibu Rina? Uh, Menurut saya sih Pak, tadi saya waktu melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak ya. Iya. Jadi menanyakan tujuan, juga sudah mengidentifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach itu untuk menceritakan permasalahannya Pak. Jadi bisa si coach tadi bisa menceritakan permasalahan dan menemukan akhirnya si coach menemukan solusinya sendiri, Pak. Oke, baik. Eh, nah, kalau saya amati sama Bu, tadi Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan tirta, kemudian eh, tadi yang Ibu lakukan itu terkait dengan beberapa pertanyaan yang saya kira sudah sangat berbobot sekali. Nah, Ibu Rina, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, terhadap proses coaching tadi, boleh nggak, Bu? Silahkan Bapak. Ya. Oke, baik. Eh, Tadi saya sudah mengamati dan menurut saya ini Bu ya sebagai observer dalam tahapan coaching ini tadi proses coaching yang Ibu Rina lakukan bersama Ibu April itu sudah berjalan dengan baik. Saya kira tadi Bu April tanpa ragu-ragu untuk menceritakan permasalahan yang tengah dihadapi oleh beliau, itu artinya eh, dalam hal ini Bu Rina sudah sangat maksimal dalam menggali permasalahan yang ada pada Koci. Kemudian saya juga mengamati proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu Rina tadi ya yang saya ceritakan di awal tadi sudah menggali dengan maksimal, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya perhatikan tadi Bu April bisa dengan gamblang, dengan mudah untuk menceritakan permasalahannya kepada Ibu Rina. Kemudian di akhir juga tadi saya lihat Ibu April sudah bisa menyimpulkan, kemudian menemukan solusi dari permasalahan beliau sendiri. Jadi saya rasa Ibu Rina sudah bisa mengarahkan Ibu April dengan baik sampai menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian saya kira tadi itu luar biasa sekali, Bu. Itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, kira-kira nih Bu, setelah mendengar hasil observasi saya tadi, hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu ini, Bu? Saya sangat senang sekali ya Pak ya. Setelah apa Bapak memberikan pengamatan kepada saya setelah saya mengcoaching Bu April, Iya. eh, saya lebih semangat lagi Pak untuk lebih belajar lagi seperti itu untuk menjadi coach yang lebih baik lagi nanti ke depannya.
Oh, baik. Nah, kira-kira nih Bu, adakah rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan ke depan nanti terkait proses coaching ini? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di coaching berikutnya, Bu? Iya, Pak. Eh, Kompetensi yang ingin saya lakukan nanti agar ke depannya lebih baik itu yaitu belajar belajar memahami Pak, si Koci tadi, belajar memahami dari hati ke hati apa yang dialami oleh si Koci tadi. Terus lebih memahami lagi proses coaching tadi Pak. Jadi sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik Pak. Oke, baik. Artinya memang supaya omongannya nyambung gitu ya, Bu ya. Kita itu Iya, memang harus peka, iya, menggunakan menjadi pendengar yang baik lah bagi coach kita, sehingga eh, coach kita dengan ringan bisa ngalir saja gitu ya, Bu ya, menceritakan permasalahannya. Oke, iya. luar biasa. Ibu Rina, adakah yang ingin Ibu sampaikan nanti sebelum saya mengakhiri proses pembicaraan kita di pasca observasi ini, Bu? Eh, Mungkin saya berterima kasih Pak sama Bapak sudah memberikan mensupervisor saya Pak ya. Iya, Jadi saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. oke, baik. Saya yakin nanti semakin sering Ibu Rina menjadi coach, semakin akan terbiasa ya, Bu ya, dengan alur-alur ini, tahapan-tahapan ini, dan saya yakin hasilnya pun akan lebih maksimal nantinya. Baik, Ibu Amin. Rina, itu saja observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, untuk Ibu Rina, kemudian juga sebagai pengetahuan tambahan bagi saya. Saya yakin yang kita lakukan hari ini adalah sudah sangat baik ya Bu ya. Dan mudah-mudahan di tahapan berikutnya, di coaching berikutnya kita menjadi lebih baik lagi. Baik, itu Amin. saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul. Ya, sama-sama Bu.